Halo, kali ini kita mau unboxing dan review produk kepala charger, batok charger, dan sebuah kabel micro USB dari merek Basius. Dulunya merek Basius ya. Kita mulai dari ini dulu. Ini kepala chargernya, tapi ini ada kesalahan. Ini bukan car charger ini. Oke, ini ada mirror travel charger. Oke. Ini yang berwarna putih, di dalamnya ada dua warna ya, warna hitam dan warna putih. Kita lihat dulu kotaknya. Ya oke, itu saja di kotaknya, langsung kita bongkar saja. Saya selingin dengan bahasa Inggris ya. So today we're gonna unboxing this head chargers, the chargers with the 3 USB port made by Basius. It said about this rating at 3 USB with rating 5 volt 2.4 amp, 2, 1 and 2 USB, and the third one is 5 volt 1 amp. So universal voltage from 100 to 2040 voltage. So okay, model NRT-DYD35. Okay, let's unboxing it. Oke, nggak ada lagi. Ini dalamnya apa ini? Ini kata panduan, ini kartu garansi. Oke, ini kepala chargernya. Ya ini, ada plastiknya ya. Ada plastiknya, dan ini seperti mirror ya, seperti kaca, dia mengkilap. Ini kelemahan bodi yang warna putih, dia gampang sekali kotor nih. Jadi kita manfaatin ininya, plastiknya nih sebagai semacam casingnya. Dan di sini ini ada penunjuk ke tegangan dan ampernya. Nanti berganti tegangan ke dan ampere. Bisa nampak di sini ada semacam displaynya ini. This is the weakness of a white body. These bodies tend to be dirty too, very fast to get dirty. So we use this plastics as a cover. I'll modifying it or gluing it with some sellotape, with some tape to it. So this is like a mirror finish. We can see a voltage and amp is changing about 1-3 seconds. Okay.
So put the glue in here. So I'll put the duct tape. So the tape is to make this plastics attached to this body, so it prevent it getting dirty. Jadi saya mau pasang selotip ini sebagai blanket dia supaya plastik ini tadi terus tetap lengket di sini ya, supaya menghindari kotor bodi putihnya. Oke, jadi plastiknya tadi sudah saya selatip ya. Ini saya selatip ke bodinya ini. Itu nampak dia ada celahnya. Jadi dia akan, dan di sini juga ada saya lapis juga selatip. Di sini juga saya kasih lem selatip. Jadi dia akan tetap bersih lama, untuk waktu yang lama, karena minyak dari tangan, kotoran dari tangan tidak langsung lengket ke bodinya, tapi lengket ke lapisan plastik tadi itu, selatip dan plastik tadi. Jadi karena ini akan dipakai untuk daily charger untuk hari-hari saya, maka ini akan sering terpegang-pegang, jadi untuk menghindari kotor di bodi putihnya gitu. Jadi kalau plastiknya kotor, sudah kotor ini, plastiknya ini kotor, tinggal dibuang saja, tinggal dilepas plastiknya, terus kita lapis lagi dengan selatip baru, udah kembali seperti baru lagi ini. Because I already attached the tape surrounding it. You can see this getting there's a little marker on it, but it's guaranteed it's going to be pretty much longer for cleaner body, because I intend to use this as my daily chargers, so it will bring it a lot into my pocket, into my bag. So if this plastic just getting dirty, I just replace this plastic tape and replace it with new one, and the body getting still clean, white and clean. Oke, langsung kalau gitu kelas selanjutnya adalah kita mencoba menghidupkannya. 5,1 volt, 0 ampere. Oke, dia berganti sekali 3 detik ya. Oke, this 5 volt and is replay is sequence changing display once at 3 second. Oke, saya pakai alat ini ya untuk mengetes kapasitas ampernya, karena di kotaknya dan di buku panduannya tidak ada buku panduan di sini, tidak ditunjukin di mana yang 2 ampere, mana yang 1 ampere, tidak ketahuan kita di bukunya, tidak di kotaknya tidak ada petunjuk ya, because in the box there's no guidance where's the 3 amp, where's 2 amp, where is 1 amp. So we must use the device like this. So first of all I set it to 1 amp, then later I put it to the 2nd amp. Untuk pertama kali saya akan menggunakan 1 ampere, baru nanti akan ke 2 ampere. Jadi karena di bukunya tidak ada petunjuk berapa ampernya ya, jadi yang mana yang 2 ampere, saya pakai alat ini ya. Oke, langsung saja. Itu langsung nampak 1 ampere. Oke, yang pasti semua bisa 1 ampere ya. Langsung panas ini resistornya, load testernya 5 volt 1 ampere. Oke, 5 volt 1 ampere. Oh, panas. It's just getting hot. It's set to 2 amp. Let's check it. So you can draw in 2 amp. It's 2 amp in here. Just getting hotter. Oh, panas.
Panas sekali. 5,2 volt, 2 ampere. Ya, di atas ini 2 ampere ya. Panas sekali. Panas sekali. It's very hot in here. It is resistor. Cek the last port. Kita cek port terakhir. Port terakhir juga 2 ampere. Berarti semuanya bisa 2 ampere. Jadi semua portnya bisa 2 ampere. Semua portnya bisa kasih output 2 ampere ya. Tidak ada pembatas 1 ampernya. Jadi saya asumsikan ini semua di paralel kan. Semua istilahnya disatukan jaringan sirkuitnya ya. Jadi maaf, saya tidak punya USB yang bisa ngecek sampai 5 ampere ya. Saya baru punya ini yang 2 ampere, yang maksimal 2 ampere. Untuk di video berikutnya saya akan mencoba dengan yang sampai 5 ampere ini alatnya. Oke. Kalau gitu, sorry, so the chargers, three of this port can deliver through 2 amp. Not like in the box say there's one port only for 1 amp. So I presume this chargers just the circuit just parallel, everything just one circuit from 3, no balance, no limiter on here for 1 amp. Saya lebih suka mengecas handphone itu dengan ampere yang kecil, karena ampere yang kecil itu membuat handphone tidak cepat panas, dan juga karena panas itu adalah pembunuh nomor 1 baterai gitu. I prefer to charging my phone is the lowest amp as possible, because the biggest the more power, the more amp using, the more heat it generate. So heat is the most the bad thing about chargers is bad heat to your battery. So I cannot choose with the lowest port in here. Jadi sayangnya kita tidak bisa memilih port paling kecil ya. Ya, karena semuanya bisa memberikan 2 ampere. Okay. So this is another drawback from these chargers, because it's not as accurate as the boxes. The boxes says is for charging 1 amp from 1 port. So there's no such a thing as 5 volt 1 amp. It's all 2 amp. This can deliver 2.4 amp, I believe, but they limited to 3.4 amp all. So there's one drawback from this chargers. Oke, kita lanjut ke produk kabelnya ya. Ini kabel yang 2 meter, 200 cm. Ini kabel 2 meter dan kemampuannya kemampuannya cuma 1,5 ampere ya. Sepertinya ini banyak kabel memang tidak, semakin panjang meternya semakin lemah dia transmisi ampernya. Seperti di sini dari lihat nih, output karetnya 1 meter itu 2 sampai 2 ampere. Kalau 2 meter 1,5 ampere, 3 meter 1,5 ampere. Jadi kabel ini didesain untuk, kabel ini ada 3 tipe, yang 1, 2, dan 3 meter. Oke, langsung kita buka saja. So this cable is come for 3 length, 1 meters, 2 meters, and 3 meters. For 1 meters it can transmit 2 amp, 2 meters 1.5, and 3 meters also 1.5 amp. So oke, langsung saja kita buka. Kartu
toleransi. Nah, itu saja. Yes. Nah, ini kabelnya kualitasnya bagus ya. Kualitasnya bagus. Nah, ini USB biasa, USB 2.0. Nah, dan kabel ini adalah kabel yang bagus. Ini jenis konektornya ini yang reversible ya, reversible. Jadi ini bisa dibolak-balik ini. Tuh, colokannya ada dua, ini bisa kanan kiri. So, ini kabelnya, ini kalau kabel micro USB yang biasa. Nah, ini bedanya kalau yang kabel micro USB biasa itu. Tuh bedanya itu. Dia ada dua portnya, dan ini ada bagian yang datarnya ya. Tapi di sini semua ada tekukannya. Jadi ini bisa dibalik-balik, bisa balik-balik begini, bisa begini, bisa begini. So this type of micro USB connectors is reversible. You can use like compare from this old version. I mean, this is a standard version, but this basis makes some improvement with this connector. So it's used like a Type-C connectors. Okay, you directly check the cable to the phone. Jadi ini kabelnya kita colok ya. Kabel bolak-baliknya micro USB. Oke, langsung kita colok saja. Langsung kita uji. Nah, ini kehebatannya, dia bisa dipasang begini, bisa juga dipasang begini, bisa dibolak-balik. Jadi ini bagus sekali kabel ini. Nah, dia langsung ngecas. Oke, dia langsung ngecas tuh. Status mengecas. Nah, jadi kita mungkin ada yang suka main game, juga bisa main game seperti ini. Kabelnya tidak mengganggu ke kanan kiri gitu. Juga bisa dia untuk seperti ini, dibalik seperti ini. Tetap bisa ngecas ya. Tetap masuk, bisa ngecas, jadi bisa tetap main game gini, terserah mau posisi kabelnya kemana, seperti Type-C ya. Ini kehebatannya. So that's another good point about this cable. You can put this like this or reverse, like I mentioned before. You can put like this, it's still charging. You can put reverse, it's still charging. And the other good point about this, so this cable doesn't, you can put this cable and stand in something like this, or maybe put in a tripod, so this thing won't block your charging port, because it's still capable of making your phone stand. Jadi salah satu nilai lebih untuk kabel seperti ini adalah karena dia datar seperti ini, jadi bisa kita berdirikan atau dipasang di tripod, jadi kabelnya tidak mendongak terlalu jauh ke bawah gitu, menghalangin kakinya. Oke, jadi chargernya ini saya beli seharga 210.000 secara online ya, dan kabelnya ini saya beli 130.000 online juga. Okay, and so the chargers about 14 bucks US dollars. If I conversion from rupiah to dollars,
about 14 bucks for these chargers, and the cable is around 9. Oke. Ini sebagai informasi tambahan, ini arti dari Baseus ini adalah ini based on user ya. Baseus based on user. Ini ada di ini produk dari negara Cina, adanya di Shenzhen. So for additional information from this website is Baseus World. This Baseus meaning based on users. So it comes from China, exactly in Shenzhen town. Just like this box. There's writing about Baseus. Oke, sebagai informasi nanti di video berikutnya saya akan mencoba ya untuk mengecas ini, coba mengecas handphone sampai 3 port semuanya. Saya manfaatkan fast chargingnya, apakah chargernya panas, atau juga saya memakai alat untuk untuk dummy loadernya sampai yang berapa ampere gitu. Saya memakai yang lebih besar, yang sampai 10 ampere rencana saya pakai. Oke, jangan lupa untuk saksikan video berikutnya ya. Maaf jika videonya sudah terlalu lama. Terima kasih sudah menonton. So in the next video I'm gonna try this chargers to charging with 3 old port using fast charging. I want to make a full load on this chargers and see if this warms or not. But now I feel so little warmth of just charging these things with 1 amp. It's 4.4045 milliamp amp, 0.045 amp, so it's just very low. I don't even feel heat on it. Okay, thank you for watching.